Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azhari Ritonga dengan NIM 24010300099. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas dari kewarganegaraan yang berjudul meningkatkan usaha bela negara bagi semua lapisan masyarakat atau bangsa Indonesia. Di sini saya akan mewawancari salah satu pesilat yang sudah masuk ambang internasional. Baik, di sini saya akan mewawancari salah satu pesilat yang sudah masuk ambang internasional sampai ke Malaysia, dan beliau sudah mengharumkan nama Indonesia tercinta dengan membawa medali emas, 1 medali emas dan 2 medali perunggu. Asyik. Tapi bohong. Jadi ada beberapa pertanyaan. Gimana sih cara kita bisa bikin program bela negara lewat silat yang beneran nyentuh semua kalangan masyarakat, dari yang di desa sampai yang di kota besar? Nah, ini dia. Jadi kita harus ada pendekatan yang multi level banget. Pertama, kita perlu bikin program silat yang fleksibel. Jadi nggak kaku kayak sekarang. Di desa bisa lewat kayak Karang Taruna atau Posyandu. Sementara di kota kita bisa buat kayak di mall atau coworking space. Terus yang penting banget adalah ngasih pelatihan garis atau subsidi buat ekonominya. Soalnya bela negara kan hak semua. Plus harus ada kampanye yang keren dan kayak promosi gitu lah intinya. Nah, selanjutnya. Oke. Terus apa aja tantangan yang bakal dihadapi kalau mau jadiin silat sebagai salah satu wadah bela negara? Kan soalnya tidak semua orang tertarik atau punya akses seni bela diri tradisional kayak gini. Itu gimana? Nah, tantangannya banyak banget nih. Pertama, mindset orang yang masih nganggap silat itu kuno atau nggak cool harus diubah. Yang kedua, akses geografis. Gimana dong yang tinggal di daerah terpencil? Ketiga, faktor ekonomi, karena belajar silat kadang butuh biaya buat seragam, alat, dan lain-lainnya. Padahal ada yang silat bisa nabung, nyicil, dan lain-lain juga. Terus ada juga masalah gender, yang anggap silat cuma buat cowok, padahal itu cewek semua bisa berprestasi, mau dia cowok, mau dia cewek. Persaingan sama hobi modern kayak gaming atau futsal. Solusinya sih harus ada inovasi dalam percakapan dan drivernya gitu. Oke. Dan kalau misalnya pemerintah mau serius nih ngembangin silat sebagai bentuk bela negara, strategi apa yang paling efektif buat mengajak partisipasi dari berbagai lapisan masyarakat? Itu gimana? Nah, yang pertama masuk ke kurikulum sekolah sebagai ekskul wajib juga bisa, tapi dengan cara fun, jangan kayak pelajaran boring. Kedua, bikin kompetisi atau event yang viral di media sosial biar anak muda tertarik. Ketiga, kerjasama sama influencer dan konten kreator buat promosi. Dan yang keempat, subsidi pelatihan di daerah-daerah tertinggal. Yang paling penting jangan cuma fokus di teknik bela dirinya, tapi jelasin juga nilai-nilai dan budaya. Ya. Oke, jadi seberapa efektif sih silat dibanding bentuk-bentuk bela negara lainnya dalam membangun karakter nasionalisme dan patriotisme? Silat punya keunggulan unik ya dibanding yang lain. Kalau bela negara konvensional sebagai baris berbaris atau ceramah kadang boring dan top down banget. Silat lebih keren gitu lah, karena ada unsur fisik, seni, dan budaya sekaligus. Plus silat ngajarin disiplin, respect, filosofi hidup yang deep, tapi kelemahannya reach-nya masih terbatas dan butuh komitmen jangka panjang. Dibanding yang lain kayak pramuka atau PMR, silat lebih intensif, tapi mungkin sebenarnya saling melengkapi aja lah. Oke. Silakan. Jadi untuk keberhasilan program bela negara itu bagaimana kita bisa mengukur gitu ya? Dan apa aja indikator yang bisa kita pakai gitu? Bisa lihat patriotisme kan. Jadi soal mengukur patriotisme lewat tadi yang aku bilang itu susah banget, tapi bisa pakai indikator kayak jumlah partisipan, generation rate-nya, survei tentang peningkatan pengetahuan sejarah dan budaya Indonesia, tingkat keterlibatan dalam kegiatan sosial atau gotong royong di komunitas, dan yang paling penting adalah behavioral change-nya lah. Apakah mereka jadi lebih peduli sama lingkungan dan sesama. Bisa juga dilihat dari prestasi di kompetisi internasional yang bisa mengangkat nama Indonesia. Intinya kombinasi antara data kuantitatif dan kualitatifnya. Oke.
Kan di era digital dan globalisasi kayak sekarang kan gimana caranya kita silat itu sebagai warisan budaya lokal yang bisa tetap relevan sebagai sarana bela negara buat generasi muda. Nah ini challenge banget, banyak banget tantangannya. Tapi justru peluang juga kita bisa manfaatin kayak teknologi, bikin aplikasi pembelajaran silat, virtual training atau bahkan ekspor silat, konten TikTok, YouTube. Terus kalau collab lah sama brand-brand fashion lokal buat bikin merchandise. Yang penting jangan kehilangan trennya lah, disesuaikan sama selera zaman. Misalnya bikin story tentang superhero Indonesia yang berkaitan dengan silat. Itulah. Oke. Bagaimana cara mengatasi resistensi atau keengganan sebagai masyarakat yang menganggap silat terlalu keras atau kasar untuk dijadikan media bela negara? Nah, silat itu bukan cuma fighting atau kekerasan fisik, tapi ada aspek seninya, filosofi, spiritual yang sangat mendalam. Kita perlu kampanye edukasi yang masih untuk mengubah persepsi ini. Makanya banyak ikut seminar silat, kenalin dulu silatnya biar tahu bukan sekedar kekerasan gitu. Oke. Bagaimana strategi yang tepat untuk melibatkan perempuan dan anak-anak dalam program bela negara yang berbasis silat? Kan mengingat masih ada stigma bahwa sifat silat ini identik dengan maskulinitas. Itu gimana? Nah, kunci utamanya itu adalah role model kita. Kita perlu lebih banyak menampilkan atlet silat perempuan yang berprestasi sebagai ambasador supaya mereka termotivasi. Bikin kelas khusus yang woman atau perempuan lah sebutannya, dengan fokus pada membela atau defense dan fitness untuk anak-anak, skate dalam bentuk permainan. Pokoknya buat bentuk-bentuk program yang menarik supaya mereka bisa tertarik dengan silat itu. Ini apakah Anda punya pendapat tentang integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum pembelajaran silat untuk program bela negara? Nah, ini sebenarnya natural. Nilai-nilai dalam silat tradisional itu sangat sejalan dengan Pancasila. Misalnya hormat kepada guru, kan silat punya gurunya, atau gotong royong dalam latihan, sama-sama ada chemistry-nya. Sangat banyak kaitannya dengan Pancasila. Keadilan juga, seperti kompetisi kita harus adil lah, gak ada namanya delegasi. Yang perlu kita lakukan adalah jadi gak cuma ngomong lah, harus kita praktekin. Pokoknya sangat banyak hubungan dengan Pancasila silat ini. Oh, jadi silat ini sangat banyak ya untuk Pancasila yang bela negara gitu ya. Oke. Kan sebelumnya kamu pernah ikut kejuaraan internasional nih, event silat internasional di Malaysia ya. Oke, nah cobalah kamu berikan bagaimana kamu bisa menanggapi atau menghadapi kejuaraan tersebut hingga kami bisa meraih medali emas dan perunggu yang sudah mewakilkan dan membawa nama Indonesia tercinta. Yang pertama kemauan. Setelah kemauan, niat kita harus betul lurus. Ya. Digabungkan doa sama usaha. Kalau usahanya perfect, doanya harus perfect juga. Kalau tips dari saya latihan, malamnya sholat hajat. Jadi dibarengin sama doa lah ya. Wajib. Soalnya kalau usaha kita berhasil tanpa doa, berarti kita sombong sama yang di atas. Masya Allah. Begitulah ya kan. Apalagi kalau doa aja nggak ada usaha, bohong lah. Untuk apa? Bohong ya. Terus itu gimana kamu kayak melihat, kan ini kan internasional ini kan mencakup wilayah Indonesia kita sendiri nih kan, itu gimana kamu feel-nya gitu, daripada kamu tanding di dalam negeri, feel-nya gimana kalau di luar negeri gitu? Yang pertama kita banyak membawa tanggung jawab, tetapi perasaan kita senang karena kita wakilin negara, walaupun lewat jalur undangan dari kampus ya kan. Ya. Tapi mau nggak mau di situ kita bawa nama negara. Di situ ada Vietnam, ada Thailand, ada Malaysia, banyak negara ASEAN di situ. Kita harus tanggung jawab. Masa jauh-jauh dari Indonesia kita nggak bawa juara, betul nggak? Nah, jadi perasaannya itu yang pertama senang, yang kedua senangnya itu dipenuhi dengan tanggung jawab. Oke, baik. Oke, sekian aja wawancara saya hari ini gitu ya. Sekian, terima kasih ya. Sama-sama.
sekian dari saya yang sudah mewawancari beliau sebagai narasumber juga yang sudah ikut silat sampai kejuaraan internasional ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.